Indonesia baru 10 tahun merdeka, tapi dalam kondisi kehidupan ekonomi sosial yang masih sederhana, dan pola pikirnya juga sederhana, teknologinya juga sederhana, tapi dianggap pemilu yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati hukum, sosial, politik, dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali di podcast Pasca Sarjana Universitas Agama Malang. Para pemerhati yang berbahagia, seperti kita alami pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 14 Februari yang lalu, kita semua sebagai warga negara yang baik sudah menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu, ya, pemilu serentak, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, untuk membahas persoalan ini, persoalan pemilu ini, podcast PPS UIG Malang kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Timur, kemudian selama 9 tahun menjadi Hakim Konstitusi, bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan beliau ini juga menjadi Ketua Des PHPU, ya, dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selamat datang Prof. Mukti. Beliau adalah Profesor A. Mukti Fajar SHMS. Selamat datang di podcast Pasca Sarjana Universitas Agama Malang. Kabarnya gimana, Prof, hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Beliau di kondisi yang sehat. Baik, Prof. Hari ini kita berbincang-bincang santai sambil ngopi gitu, Prof. Iya. Seperti saya awali tadi, sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum yang demokratis, kita sudah beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan pemilu serentak, ya, untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, ya, DPR maupun DPD. Nah, dalam kesempatan kali ini, sebelum kita bicara lebih detail ke pemilu, dalam perspektifnya Prof. Mukti, hakikat pemilu itu apa sebetulnya, Prof, dalam konteks bernegara hukum atau berdemokrasi? Jadi, apa Pastor Cikacitin, saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hakikat pemilu adalah sebuah negara yang menamakan diri negara hukum yang demokratis, bahkan mereka yang bukan negara hukum pun pemilu itu diselenggarakan di dalam kerangka seleksi kepemimpinan, ya. Iya. Kepemimpinan baik di bidang eksekutif maupun legislatif, ya, sehingga bagi sebuah negara hukum, biasanya negara hukum salah satu indikatornya itu ada pemilihan umum yang periodik, ya, Dilaksanakan secara periodik, Prof. secara periodik, ya, secara periodik itu salah satu cirinya agar terjadi sirkulasi kepemimpinan negara yang damai, ya, jadi tidak secara
atau kekerasan, ya, karena untuk menguasai suatu negara itu bisa saja dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Nah, bagi sebuah negara demokrasi, negara hukum, biasanya lalu disebut negara hukum yang demokratis, ya, instrumen yang paling elegan yang dipilih itu adalah melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik, secara reguler. Begitu, Pak. Kira-kira. Baik, Prof. Kita ini kan sudah melaksanakan pemilu sejak sebelum reformasi pun sudah melaksanakan pemilu. Nah, dalam perspektifnya Prof. Mukti, dari pemilu pertama tahun 55 sampai sekarang seperti apa dinamika yang terjadi menurut dalam perspektifnya Prof. Mukti dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini? Ya, bagaimana saya meneliti dan menulis tentang pemilu, sejarah kepemiluan Indonesia. Ini beberapa buku telah saya tulis, mulai dari pemilihan umum yang sifatnya umum, pemilihan presiden, pemilihan daerah, dan sebagainya, termasuk tentang perselisihan pemilihan umum. Jadi dalam sejarah kepemiluan di Indonesia sejak Indonesia merdeka itu, ya, mulai tahun pemilu pertama itu tahun 55. Jadi sampai dengan tahun 2004 ini merupakan pemilu yang ke-13. Ya, ke-13. Ya, mudah-mudahan karena ini angka 13 ya, bukan merupakan angka yang sial dalam mitos. Ada umumnya angka 13 angka yang tidak menguntungkan, ya. Katanya kalau orang percaya pada siu itu 14 Februari kemarin bukan siu yang baik juga, ya, bukan. Iya. Ya, tapi kita lepas dari itu, memang ada nuansa perbedaan, ya, selama 55 sampai itu, ya. Pemilu 55 itu hanya memilih legislatif saja, itu memilih anggota DPR, Konstituante. dilanjutkan memilih anggota Dewan Konstituante. Itu selangnya beberapa bulan, ya, tahun 56, ya, dalam sistem kenegaraan, sistem politik yang parlementer, ya. Pesertaan pemilunya luar biasa, lebih dari 100 kontestan pemilu, baik partai politik maupun perorangan. Perorangan itu sudah boleh, ya, termasuk partai-partai yang sifatnya lokal, partai Dayak, partai omong desa, macam-macam itu punya. Tahun 55 sudah itu. Nah, itu dari pengamatan baik dalam maupun luar negeri dianggap pemilu yang Indonesia baru 10 tahun merdeka, tapi dalam kondisi kehidupan ekonomi sosial yang masih sederhana, dan pola pikirnya juga sederhana, teknologinya juga sederhana, tapi dianggap pemilu yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Kemudian agak panjang, sekitar 15 tahunan tidak ada pemilu. Ya, hasil pemilu itu karena memang untuk membentuk konstitusi baru, tapi tidak berhasil, ya. Sehingga lalu ada kembali ke dekret tahun 59, tidak ada pemilu terus sampai baru pemilu kedua itu baru tahun 71. Bayangkan 55 sampai 71 itu kira-kira 15-16 tahunan lah, gitu, ya. 71, kemudian secara periodik dilakukan 71, 77, 82, 87. Buat jadi secara periodik 5 tahunan pemilu era Orde Baru yang hanya memilih anggota DPR, dan itu pun tidak seluruhnya karena ada anggota-anggota yang diangkat, ya, tidak seluruhnya, ya. Pemilu Orde Baru yang dikenal sebagai pemilu Orde Baru. Kemudian kita memasuki era reformasi, ada pemilu transisi tahun 99. Orang sedang senang-senangnya reformasi, euforia. Ada pemilu transisi yang
Kalau pemilu Orde Baru itu hanya dikunci ulang-ulang di 10 partai pada tahun 71 dan menjauh. Hanya oleh 3 partai saja, Partai Golkar, dan tidak boleh disebut partai, kemudian P3 dan PDI, belum pakai P ya, PDI, masih segitiga itu Banteng, kepala Banteng sana. Itu sampai tahun 97, kemudian terjadi reformasi 8, terjadi itu, kemudian baru 99 ada berdiri banyak partai ya, banyak partai baru euforianya, sehingga pemilu 99 era transisi itu diikuti oleh banyak partai politik ya. Nah kemudian baru terjadi reformasi, hasil legislatif saja yang dipilih ya. Legislatif, presiden belum lulus karena presiden dipilih oleh MPR atau MPRS sebelumnya. Gus Dur. Nah kemudian baru setelah reformasi ada undang-undang dasar baru, undang-undang dasar sesudah perubahan itu pertama kali diadakan tahun 2004 ya. 2000, kemudian 2009, 2014, 2019 dan berakhir baru-baru ini 2024 ya. Jadi pemilu yang baru dilakukan kemarin itu adalah pemilu yang kelima di era reformasi, bro. Di era reformasi, di era undang-undang dasar yang sudah berubah ya. Sehingga pemilunya meliputi pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPR di provinsi, DPR di kota kabupaten, itu mulai tahun 2004 sampai sekarang itu ya. Itu perkembangan pemilu Indonesia yang ya kalau sebagai pengkritisi pemilu, pengkaji pemilu ya, penyelenggara pemilunya juga berubah-ubah ya. Tahun 55 itu penyelenggara pemilunya adalah partai-partai politik ya, peserta pemilu ya. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, pemilu Orde Baru itu penyelenggara pemilunya adalah pemerintah. Peserta partai menjadi anggota saja ya. Nah, kemudian baru ada KPU itu ya, pemilu selama era reformasi ya, 5 tahun terakhir, 25 tahun terakhir. Jadi sekarang itu 25 tahun, tapi era di mana ada pemilu diadakan oleh sebuah komisi pemilihan umum untuk kecil-kecil yang bersifat nasional ya, dan mandiri ya, tetap dan mandiri langsung. Itu lalu juga dikenal mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu, itu era reformasi ya, mulai reformasi 25 tahun terakhir. Sebelumnya tidak ada mekanisme penyelesaian hasil pemilu, suka tidak suka ya diterima begitu saja. Nah, kalau sekarang kalau tidak puas ada mekanisme untuk itu ya, untuk menyelesaikan sengketanya atau perselisihannya tentang pemilu. Itu Pak Ciro ya, garis besarnya. Iya bro.